Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Mutiawati, NPM 208210019, Prodi Agroteknologi A1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat laboratorium dan fungsinya. 1. Mikroskop. Mikroskop berguna untuk melihat sel-sel mikroorganisme seperti sel bakteri. 2. Gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. 3. Tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya kira-kira sebesar jari tangan manusia. 4. Labu ukur. Labu ukur atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. 5. Labu Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Alat berbentuk kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar, diambil dari nama Emil Erlenmeyer, seorang kimiawan asal Jerman. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. 6. Gelas beker atau gelas piala. Gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat tersebut, silinder dengan alas datar ini, bisa digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbentuk dari PPTE. 7. Pipet tetes. Pipet digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Alat ini terdiri dari beberapa jenis dengan bentuk, fungsi, dan tingkat ketelitian yang berbeda. Macam-macam pipet diantaranya yaitu pipet tetes, pipet ukur, dan pipet volume. 8. Pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. 9. Pipet volume atau gondok. Pipet gondok atau pipet volume berbeda dengan pipet tetes. Pipet volume memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. 10. Kaki 3. Kaki 3 dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga. Fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. 11. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Ia mempunyai 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya. Untuk menyimpan tabung reaksi, ukuran rak ini sekitar 20 x 10 cm. Pada bagian lainnya terdapat 6 batang kayu yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi dikeringkan. 12. Penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. 13. Plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselin dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. 14. Mortar dan alue. Mortar dan pestle atau dalam bahasa Indonesia dinamai lesung dan alu. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. 15. Kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. 16. Kawat nikrom. Fungsi kawat krom adalah untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. 17. Corong pisah. Peralatan laboratorium
Berbentuk kerucut dengan tutup setengah bola, ini biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarutan dengan densitas yang berbeda. 18. Batang pengadu. Batang pengadu digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Batang pengadu umumnya terbuat dari kaca pejal, borosilikat. Ukurannya hampir sama dengan sedotan minuman, namun sedikit pandang dengan ujung membulat. 19. Gelas kaca atau gelas arloji. Gelas berbentuk bulat dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya penutup gelas kimia ketika proses pemanasan sampel atau penguapan. 2. Sebagai tempat untuk pengeringan padatan dalam desikator. Yang ketiga, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. 20. Fungsi destilasi atau penyulingan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. 21. Kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembungkan uap. 22. Spatula plastik dan logam. Kedua jenis spatula ini digunakan untuk mengambil bahan kimia, bentuk padatan atau kristal. Untuk mengambil zat yang memiliki reaksi pada logam, maka digunakan spatula plastik. Sebaliknya, zat-zat yang tidak memiliki reaksi pada logam, maka digunakan spatula logam. 23. Buret. Alat dengan bentuk silinder memanjang ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi, atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. 24. Chiller. Chiller adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. 25. Pembakar Bunsen. Pembakar Bunsen diambil dari nama Robert Bunsen. Fungsi pembakar Bunsen adalah untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum osi atau lainnya. Pembakar Bunsen menghasilkan nyala api gas tunggal terbuka. 26. Pembakar spiritus. Fungsi pembakar spiritus adalah untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. 27. Desikator. Desikator adalah alat kimia yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sampel bebas air. 28. Inkubator. Inkubator merupakan alat untuk menginkubasikan mikrobia pada suhu yang telah ditentukan. 29. Hot plate stirrer dan stirrer bar. Hot plate stirrer dan stirrer bar atau magnetic stirrer berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan mengaduknya. Plat yang terdapat dalam alat ini dapat dipanaskan sehingga mampu mempercepat proses homogenisasi. 30. Magnetic stirrer. Magnetic stirrer dengan ukuran 10,5 mm dikali 100 mm. Ini terbentuk dari PTFE yang tahan panas, resistensi terhadap kimia yang sangat baik, dan bahan yang kuat secara mekanis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.